Hai Getters, pada video kali ini saya akan membahas langkah-langkah tindak lanjut yang strategis untuk kesuksesan siaran pers. Setelah merilis siaran pers, langkah-langkah tindak lanjut yang tepat adalah kunci untuk memastikan kesuksesan kampanye dan memaksimalkan dampaknya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai setiap langkah tindak lanjut yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, memantau liputan media. Memantau liputan media adalah langkah penting untuk menilai sejauh mana pesan dari siaran pers mencapai target audiens. Perusahaan perlu menggunakan alat pemantau media untuk melihat cakupan yang dihasilkan. Jika siaran pers tidak mendapatkan liputan yang diinginkan, evaluasi mendalam perlu dilakukan. Lalu di nomor kedua, menanggapi pertanyaan dari media. Setelah merilis siaran pers, memungkinkan ada pertanyaan lebih lanjut dari media atau pemangku kepentingan. Penting untuk menanggapi pertanyaan ini dengan cepat dan memberikan jawaban yang jelas dan tepat. Tanggapan yang cepat dan responsif membantu membangun hubungan yang positif dengan media dan menjaga kontrol atas narasi yang berkembang. Lalu di nomor ketiga, mengukur keberhasilan. Pengukuran keberhasilan siaran pers melibatkan pengumpulan data tentang sejauh mana pesan mencapai audiens dan seberapa efektifnya dalam membangun kesadaran merek. Data yang dapat diukur meliputi jumlah liputan media, tautan kembali situs website perusahaan, dan reaksi dari audiens seperti komentar atau pembagian konten. Lalu di nomor keempat, mengambil tindakan lebih lanjut. Berdasarkan data yang dikumpulkan, perusahaan harus memutuskan apakah perlu mengambil tindak lebih lanjut. Jika kampanye belum mencapai tujuan yang diinginkan, perusahaan dapat mempertimbangkan merilis siaran pers tambahan, mengubah strategi humas, atau mengidentifikasi peluang untuk peningkatan lebih lanjut. Fleksibilitas dan kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan sangat penting pada tahap ini. Lalu di nomor kelima, evaluasi. Setelah semua langkah tindak lanjut diambil, perusahaan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kampanye. Ini mencakup meninjau langkah-langkah yang diambil, menganalisis data yang dikumpulkan, dan membuat catatan untuk perbaikan di masa depan. Dengan mempertimbangkan dan mengimplementasikan langkah-langkah tindak lanjut ini, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas kampanye mereka, memastikan pesan mereka mencapai target audiens, dan membangun reputasi merek yang positif. Kesadaran dan ketertarikan yang berkelanjutan dapat dihasilkan melalui tindak lanjut yang terencana dan responsif. Mengelola risiko dalam pembuatan siaran pers, panduan praktis. Untuk menghindari risiko fatal dalam pembuatan siaran pers, langkah-langkah berikut dapat diambil. Yang pertama, cek fakta dengan teliti. Kesalahan dalam informasi dapat merugikan citra perusahaan atau individu. Pastikan semua informasi telah diverifikasi secara teliti sebelum disertakan dalam siaran pers. Mengutamakan kebenaran dan akurasi adalah langkah pertama untuk meminimalkan resiko. Lalu di nomor kedua, hindari informasi rahasia atau merugikan. Jangan membocorkan informasi rahasia atau yang dapat merugikan perusahaan atau individu tertentu. Pastikan bahwa isi siaran pers sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, menghindari potensi konsekuensi hukum atau reputasi yang memburuk. Lalu yang ketiga, gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Bahasa yang digunakan dalam siaran pers harus jelas dan dapat dipahami oleh audiens yang dituju. Menghindari penggunaan jargon teknis atau bahasa yang sulit dipahami membantu memastikan pesan disampaikan dengan efektif. Lalu di nomor keempat, siapkan daftar pertanyaan dan jawaban. Antisipasi pertanyaan yang mungkin muncul dari media atau audiens terkait dengan topik siaran pers. Menyiapkan jawaban yang jelas dan faktual membantu mengelola wawancara dengan lebih baik, menghindari kebingungan atau ketidakpastian. Lalu di nomor kelima, komunikasikan dengan jelas dan terbuka. Transparansi dan kejelasan dalam komunikasi adalah kunci untuk membangun kepercayaan. Hindari menyembunyikan informasi atau memberikan jawaban yang ambigu karena dapat menimbulkan keraguan atau ketidakpercayaan dari audiens. Lalu di nomor keenam, beritahu pihak yang terkait. Sebelum menyebarkan siaran pers, beritahu pihak yang terkait seperti atasan atau manajer perusahaan.
minta masukan atau persetujuan mereka untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan sesuai dengan visi dan nilai perusahaan. Lalu di nomor ketujuh, hindari terlalu memaksakan diri. Menghindari terlalu memaksakan diri dalam membuat siaran pers yang tergesa-gesa, memberikan cukup waktu untuk perencanaan dan persiapan, membantu menghindari kesalahan atau ketidaktepatan dalam informasi yang disampaikan. Lalu di nomor ke-8, gunakan layanan distribusi siaran pers terpercaya. Jika menggunakan layanan distribusi siaran pers, pastikan bahwa layanan tersebut terpercaya dan memiliki track record yang baik. Memilih layanan yang terpercaya dapat meminimalkan resiko siaran pers tersebar ke pihak yang tidak tepat atau tidak diinginkan. Dengan memperhatikan tips di atas, diharapkan resiko fatal pada pembuatan siaran pers dapat diminimalkan dan citra perusahaan atau individu yang bersangkutan dapat tetap terjaga. Keberhasilan dalam manajemen resiko ini memerlukan perencanaan dan eksekusi yang hati-hati untuk mencapai hasil yang positif dan membangun reputasi yang kuat. Cek fakta dengan teliti kunci utama keberhasilan siaran pers. Mengecek fakta dengan teliti adalah prinsip dasar yang harus diterapkan dalam pembuatan siaran pers. Memastikan kebenaran dan integritas informasi yang disampaikan. Dua contoh di bawah ini menggambarkan bagaimana perusahaan teknologi dan organisasi nirlaba melaksanakan pendekatan ini dengan sukses. Contoh yang pertama, perusahaan teknologi dengan kecepatan internet tercepat di dunia. Sebuah perusahaan teknologi merilis siaran pers yang mengklaim produk barunya memiliki kecepatan internet tercepat di dunia. Langkah pertama yang mereka ambil adalah melakukan pengujian menyeluruh sebelum siaran pers dipublikasikan. Pengujian ini mencakup verifikasi kecepatan internet produk secara langsung dan menyeluruh untuk memastikan bahwa klaim yang mereka buat dapat diukur dan diverifikasi. Pentingnya, pengujian ini tidak hanya untuk memvalidasi klaim perusahaan, tetapi juga untuk membangun kepercayaan konsumen dan media. Contoh yang kedua, organisasi nirlaba dan penurunan tingkat kemiskinan. Sebuah organisasi nirlaba merilis siaran pers tentang penemuan baru yang menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan di negara tersebut. Sebelum siaran pers dipublikasikan, organisasi ini mengambil langkah-langkah untuk memverifikasi hasil penelitian dan sumber data yang digunakan. Proses verifikasi termasuk memastikan metodologi penelitian yang digunakan dapat diandalkan dan hasil dapat diulang. Memeriksa integritas sumber data dan memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian berasal dari sumber yang dapat dipercaya adalah langkah kunci dalam penegakan kebenaran klaim. Dalam kedua contoh di atas, keberhasilan siaran pers sangat tergantung pada kehati-hatian dan integritas dalam melakukan verifikasi fakta. Proses ini tidak hanya menjamin keakuratan informasi yang disampaikan, tetapi juga membangun reputasi perusahaan atau organisasi sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan. Dengan mengutamakan cek fakta yang teliti, perusahaan atau organisasi dapat memastikan bahwa pesan yang disampaikan dalam siaran pers hanya menarik perhatian, tetapi juga dapat dipercaya oleh publik dan media. Oke Getters, sekian video kali ini. Mari kita saksikan video berikutnya.